Bismillahirrahmanirrahim. Bab 12 menerangkan tentang iblis dan siksa iblis di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak suka, Allah sangat marah kepada orang-orang yang kafir. Surat Ali Imran ayat 13, yaitu Allah tidak akan mengampuni mereka, tidak akan menerima taubat mereka, sebagaimana dia tidak menerima taubat iblis karena kekafirannya dan kesombongannya, kecuali mereka bersyahadat. Tetapi dia menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam karena Adam mengakui dosa atas dirinya dan menyesali dosa tersebut serta mencela dirinya sendiri, yaitu Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hal ini walaupun bukan dosa pada hakikatnya, karena kita harus tahu bahwa nabi-nabi adalah maksum baik setelah ataupun sebelum menjadi nabi, tetapi pada bentuknya adalah bentuk dosa. Karena itulah dia dan Hawa alaihissalam berkata, Ya Allah, Tuhan kami telah menganiaya pada diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni pada kami dan memberi rahmat kepada kami, tentu kami termasuk di antara orang-orang yang zalim. Menyesallah Nabi Adam, bersegera taubat, tidak berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Sedangkan iblis tidaklah mengakui dosa pada dirinya. Dia tidak menyesalinya, tidak mencela dirinya, serta tidak segera bertaubat dan berputus asa dari rahmat Allah. Serta iblis itu selalu berlaku sombong. Maka barang siapa yang tingkah lakunya seperti tingkah laku iblis, yaitu sombong, maka tidak akan diterima taubatnya. Na'udzubillah, ya Allah. Dan barang siapa yang tingkah lakunya seperti tingkah laku Adam alaihissalam, maka Allah akan selalu menerima taubatnya. Setiap kita melakukan dosa, taubat. Setiap melakukan maksiat, taubat. Besok kita bermaksiat lagi, taubat kembali. Karena kita manusia, tentu kita akan selalu berbuat dosa, tapi kita harus menyesali dosa tersebut dan tidak berencana melakukan lagi dosa tersebut. Besok terbuat lagi dosa tersebut, taubat lagi kepada Allah, maka Allah selalu mengampuni dosa-dosa keturunan Bani Adam, itu manusia, jika kita bersungguh-sungguh tobat kepada Allah. Karena setiap maksiat yang pangkalnya kesenangan nafsu akan diharapkan ampunan, dan setiap maksiat yang pangkalnya adalah kesombongan tidak akan diharapkan ampunan. Maksiat Adam adalah dari kesenangan nafsu, sedang maksiat iblis pangkalnya adalah dari kesombongan. Diceritakan sesungguhnya iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata kepada Musa, Engkau adalah orang yang telah diutus Allah, dan Allah telah berfirman secara langsung kepadamu. Musa menjawabnya, Ya, kenapa? Lalu apa yang engkau inginkan, hai orang? Dan siapa engkau? Iblis menjawab, Aku adalah iblis, wahai Musa. Katakanlah kepada Tuhanmu bahwa seorang makhluk dari makhlukmu meminta bertaubat kepadamu. Iblis meminta bertaubat kepada Allah. Allah lalu menurunkan wahyu kepada Musa. Katakanlah padanya, hai Musa, bahwa sesungguhnya aku mengabulkan taubatnya dan menerima permohonannya. Perintahkan dia, hai Musa, untuk bersujud kepada kuburan Nabi Adam. Perintahkan dia untuk bersujud kepada kuburan Adam alaihissalam. Kalau dia mau bersujud kepada kuburan Adam, aku akan menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Lalu Musa mengabarkannya kepada iblis, dan marahlah iblis serta sombonglah iblis. Berkatalah iblis, Hai Musa, Aku tidak mau sujud kepada Adam di dalam syurga. Lalu bagaimana mungkin di dalam dunia yang hina ini dan dalam keadaan dia telah mati, aku harus bersujud?
Nah, begitu sombongnya iblis. Diriwayatkan juga sesungguhnya iblis sangat berat disiksa oleh Allah atas iblis tersebut di dalam neraka. Dikatakan padanya, bagaimana engkau temukan siksa Allah? Dia menjawab, seberat-berat siksaan yang pernah ada. Dikatakan lagi, sesungguhnya Adam di dalam taman-taman syurga, maka bersujudlah kamu padanya dan ajukanlah uzur sehingga kamu diampuni. Lalu dia tetap menolak dan bertambah dahsyatlah siksaan baginya dengan ukuran 70.000 kali lipat siksa penghuni neraka. Sedang diazab, dia tetap masih sombong. Datang dalam sebuah hadis bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari neraka dalam setiap 100.000 tahun sekali. Juga mengeluarkan Nabi Adam. Dan dia memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, tetapi dia tetap membangkang. Maka dikembalikan lagi iblis tersebut dalam neraka. Wahai saudara-saudaraku, kalau kamu ingin selamat dari iblis, berpeganglah kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Pengasih, dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah, rendahkanlah dirimu kepada Allah, berlakulah ibadah, berbuatlah kebaikan, berbuatlah taat, berbuatlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dirimu daripada sifat-sifat maksiat dan kesombongan melawan perintah Allah dan Rasulullah. Dekatkan dirimu dengan orang-orang baik, dekatkan dirimu dengan para ulama. Jauhkan dirimu dari kemaksiatan, ya Allah. Amin ya Allah. Apabila hari kiamat tiba, diletakkanlah kursi dari api neraka dan didudukkanlah iblis di atas kursi tersebut. Setan-setan dan orang-orang kafir berkumpul di sampingnya. Dia bersuara seperti suara keledai meringki dan berkata, "Hai ahli neraka, bagaimana engkau menemukan hari ini terhadap apa yang dijanjikan Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Semuanya nyata." Dia lalu berkata, "Ini adalah hari yang aku telah putus asa dari rahmat. Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk memukulnya dan para pengikutnya dengan beberapa cambuk dari neraka. Lalu mereka terjun ke dalam neraka. Selama 40 tahun dan mereka tidak mendengar lagi perintah untuk keluar selama-lamanya. Na'udzubillah. Dari semua itu datang pula riwayat bahawa sesungguhnya iblis akan didatangkan besok pada hari kiamat. Diperintahkanlah dia agar duduk di atas kursi dari api dan pada lehernya dikalungkan kalung laknat. Allah memerintahkan malaikat-malaikat penjaga neraka untuk menariknya dari kursi dan melemparkannya ke dalam neraka. Malaikat-malaikat bergantungan padanya untuk melemparnya, tetapi tidak bisa. Kemudian Allah memerintahkan Jibril bersama 80.000 malaikat untuk itu, tetapi juga tidak bisa. Memerintahkan Israfil dan Israel juga dan bersama mereka 80.000 malaikat, tetapi masih saja tidak bisa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Seandainya berlipat ganda malaikat yang telah aku ciptakan berkumpul, tentu tidak bisa memindah iblis itu, sedang kalung laknat berada di lehernya." Begitu dahsyatnya siksaan terhadap iblis. Diriwayatkan sesungguhnya iblis namanya dalam langit pertama adalah Al-Abid, ahli ibadah. Iblis di langit kedua namanya adalah Az-Zahid, orang yang zuhud, orang yang tidak cinta kepada selain Allah. Dan langit ketiga adalah Al-Arif, orang yang sangat dekat dengan Allah. Langit keempat adalah Al-Wali, wali Allah. Dan langit yang kelima adalah At-Taqi, hamba yang sangat takwa. Dan langit yang keenam adalah Al-Khazin. Langit yang ketujuh yaitu Azazil. Serta dalam Lauh Mahfud adalah iblis. Dia lupa akibat urusannya, maka Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam. Dia berkata, "Adakah engkau mengutamakannya atas aku, sedang aku lebih baik dari Adam? Engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan dia dari tanah.
Berfirman Allah Subhanahu wa taala, aku berbuat apa yang aku kehendaki. Iblis melihat dirinya memiliki keagungan, maka dia membelakangkan punggungnya ke arah Adam karena membanggakan dan sombong. Dia berdiri tegak sampai saatnya para malaikat bersujud dalam waktu yang berlalu. Ketika mereka mengangkat kepalanya dan melihat iblis tidak bersujud, sedang mereka telah berhenti dari sujud, mereka kembali bersujud untuk yang kedua kalinya karena bersyukur dia masih saja berdiri tegak dan terlihat berpaling dari para malaikat itu, dengan tidak ingin mengikuti dan tidak pula menyesal atas pembangkangannya. Lalu Allah merubah bentuknya yang indah cemerlang dan membalikkan seperti babi hutan, menjadikan kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti punuk, itu daging menonjol di atas punggung, itu di atas punggung unta besar. Wajah yang ada di antara kepala dan dada itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taring-taringnya keluar seperti taring babi. Dan dalam jenggotnya terdapat 7 buah rambut. Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi kecuali secara bersembunyi. Allah melaknatinya sampai hari kiamat karena dia menjadi orang yang kafir. Berfikirlah, dia adalah indah cemerlang rupanya, bersayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah, kebanggaan para malaikat dan pemukanya, pemimpin malaikat karibiyun, dan masih banyak lagi. Tetapi semua itu bukan suatu jaminan sama sekali bagi iblis. Sesungguhnya dalam kejadian itu terdapat peringatan bagi kita manusia. Di dalam sebuah hadis, ketika Allah membalas tipu daya iblis, menangislah Jibril dan Mikail. Lalu Allah berfirman kepada mereka, apa yang membuatmu menangis? Mereka menjawab, ya Tuhan kami tidaklah dapat aman dari tipu dayamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitulah aku. Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Nah, Allah lebih menguasai daripada semua makhluknya. Diriwayatkan sesungguhnya iblis berkata, ya Tuhanku, engkau usir aku dari surga karena Adam, dan aku tidak dapat menguasainya kecuali dengan penguasaanmu. Allah berfirman, engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab nabi-nabi adalah maksum dan dari dia. Dia berkata, tambahlah aku. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya. Dia berkata lagi, tambahkanlah aku. Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumah-rumahmu. Engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah. Berkata iblis, tambahkanlah aku. Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Artinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda atau yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu dengan mendorong mereka untuk mengusahakan harta atau mengarahkannya ke dalam hal haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mencapai anak dengan jalan yang dilarang, seperti bersenggama dalam waktu haid, berbuat syirik mengenai anak-anak itu karena memberi nama mereka dengan semisal Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, dengan tidak memberikan pelajaran pendidikan agama, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikah untuk anak. Kita biarkan anak dalam kebodohan tanpa ilmu agama,
mata pencaharian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan beri janjilah mereka. Semua ini seperti disebutkan dalam surat Al-Isra, artinya dengan janji-janji yang batil. Mengandalkan kemuliaan nenek moyang dan menangguhkan taubat dengan memperpanjang angan-angan. Semua ini juga merupakan langkah menakut-nakuti mereka. I'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak hatimu. Surat Al-Fussilat ayat 40. Lalu Adam pun berkata, ya Tuhanku, engkau benar-benar telah menguasakannya atas aku, maka aku tidak mungkin untuk menolaknya kecuali dengan pertolongan engkau. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak bagimu, hai Adam, kecuali aku serahkan anak itu pada malaikat yang selalu menjaganya. Adam berkata, tambahkanlah aku ya Allah. Allah berfirman, kebaikan akan mendapat 10 kali lipat. Adam berkata, tambahkanlah aku ya Allah. Allah berfirman, tidak akan aku cabut taubat dari mereka selagi nyawa-nyawanya berada pada tubuhnya. Adam berkata lagi, tambahkanlah aku ya Allah. Allah berfirman, aku akan mengampuni mereka dan aku tidak peduli. Adam berkata, sekarang aku telah cukup. Iblis berkata lagi, ya Tuhanku, engkau telah menjadikan dalam kalangan mereka anak cucu Adam beberapa utusan, dan engkau turunkan kepada mereka beberapa kitab. Lalu siapa utusan-utusanku? Allah berfirman, tukang nujum. Iblis berkata, dan apa kitab-kitabku? Allah berfirman, tahi lalat buatan. Iblis berkata, apa hadisku? Allah berfirman, kebohongan. Iblis berkata lagi, apa Quranku? Allah berfirman, nyanyian. Iblis berkata lagi, siapa muazzinku? Allah berfirman, yaitu seruling alat-alat musik. Iblis berkata, apa masjidku? Allah berfirman, beberapa pasar, tempat-tempat kotor. Iblis berkata, apa rumahku? Allah berfirman, tempat pemandian, tempat-tempat bermaksiat. Iblis berkata, apa makananku? Allah berfirman, yang tidak disebut padanya namaku. Iblis berkata lagi, apa minumanku? Allah berfirman, sesuatu yang memabukkan dan melalaikan. Berkata pula iblis, lalu apa alat perangkapku? Allah berfirman, perempuan. Alat perangkap iblis adalah perempuan. No, wallahu a'lam bishawab.